Hari ini saya akan melanjutkan untuk prediksi bintang. Apa saja yang akan terjadi dalam waktu dekat untuk bintang Leo. Tapi di sini prediksinya general, jadi ada yang resonate juga ada yang tidak untuk kalian, karena tidak bisa mengcover semua energi dari orang-orang yang berjuta-juta dalam naungan bintang Leo. Makanya tolong dimaklumi ketika ada ketidakcocokan buat kehidupan kalian yang di bawah naungan bintang Leo ya. Saya kocok dulu. Ada kejadian apakah asmara bintang Leo dalam waktu dekat? Bintang Leo, Ratu bawa cangkir. Selanjutnya sebuah unek-unek di dalam hati yang kamu simpan, kamu pendam, dan sepertinya itu perlu dikeluarkan seharusnya. Selanjutnya roda dunia, perputaran nasib. Selanjutnya ego, pertengkaran, nafsu. Selanjutnya bintang Leo perlu menenangkan diri, introspeksi diri, meditasi atau bertirakat dan lain sebagainya. Jadi seperti ini. Kamu sudah memiliki pasangan. Dan di sini kamu merasa terabaikan oleh pasangan. Padahal kamu sangat mencintainya. Padahal kamu merasa sudah berkorban banyak untuknya. Tapi pengorbananmu tidak terlalu dinilai bagus olehnya. Tidak dianggap seperti itu. Kamu merasa disepelekan. Kamu sudah berbuat banyak untuknya, berkorban untuknya, tapi kamu tidak dianggap olehnya. Disinilah ada pergulatan batinmu. Kamu tidak berani menyampaikan apa yang ada di dalam dirimu. Unek-unekmu kamu tahan selama ini. Amarah, kecewa, sedih, kamu tahan sendiri. Dan sebenarnya dalam hal kondisi seperti ini, kamu harus bisa menyampaikan kepadanya. Mana mungkin dia tahu kalau kamu menyimpan sebuah masalah. Kamu harus berani bicara kepadanya. Harus berani bicara, tentunya bicara dengan kondisi yang baik-baik. Misalnya, yang kamu jangan begitu, tolong dihargai pengorbanan aku, berjuang aku, dan lain sebagainya. Intinya kamu harus mengeluarkan unek-unekmu. Jangan dipendam saja. Yang namanya seseorang tuh kadang tidak menyadari atau kurang peka terhadap perasaan orang lain. Ketika kamu mengalami seperti ini, pada akhirnya setelah kamu tahan agar kehidupan hubungan asmaramu bisa damai, bisa baik, tapi pada akhirnya kayak gunung meletus dua. Kondisi yang terlihat baik-baik saja berubah menjadi amarah yang memuncak, ego. Kedua orang, baik kamu maupun pasanganmu, sama-sama mempertahankan egonya di sini. Kamu sudah nggak sabar. Karena kamu sudah memendam lama perasaanmu, kekecewaanmu, kesedihanmu, amarahmu kepada dia. Dan akhirnya kayak gunung meletus dua, meletuslah kamu amarahmu kepada dia. Sebelum hal ini terjadi, cobalah untuk introspeksi diri, menenangkan diri, mencari jalan keluar dengan ketenangan. Ketika kamu mencari jalan keluar dengan emosi, yang terjadi malah kacau balau hubunganmu. Karena saat orang panik, saat orang emosi, tidak bisa berpikir dengan akal sehat. Ego yang berkuasa dalam dirinya, nafsu yang berkuasa di dalam diri. Makanya di sini disarankan untuk meditasi, merenung ke dalam, leremkan pikiranmu dulu, baru kamu berbicara baik-baik dengan pasangan. Kamu pertimbangkan baik-baik sesuai dengan hati nuranimu dan akal sehat. Di sini ada pergulatan batin antara mempertahankan dan tidak. Semuanya itu tergantung padamu, tergantung keputusanmu. Nah, sebelum memutuskan, cobalah dalam kondisi yang tenang, jangan kondisi yang penuh emosi ini. Orang yang sedang emosi tidak bisa bernalar dengan sehat, teman-teman.
Takutnya nanti keputusan sesaat didorong rasa emosi, kemudian penyesalannya luar biasa. Itu yang saya khawatirkan seperti itu. Makanya di sini, sekalipun kamu merasa sudah berkorban banyak untuk pasanganmu, saat menyelesaikan sebuah perkara harus merenung ke dalam dulu. Kenapa sih seseorang itu, pasangan saya itu seperti itu kepada saya, padahal saya sudah berkorban. Nah, kadang-kadang kita itu merasa bahwa ini diri kita baik, tapi belum tentu penilaian orang lain menilai baik pada diri kita. Takutnya seperti itu, ya. Ketimpangan di dalam pandangan itu sangat-sangat sering terjadi sebagai sumber dari percecokan sebuah hubungan. Sudut pandang yang berbeda. Makanya di sini jangan disimpan saja unek-unekmu. Jangan disimpan saja. Coba lihat kondisi di saat pasanganmu mungkin sudah tenang, sudah nggak sibuk kerja, pikirannya sudah lerem. Kamu bisa ngomong apa yang ada di dalam hatimu. Tapi kalau kondisi pasanganmu lagi sibuk kerja, habis lembur, lagi ada masalah, kamu timpali dengan mengungkapkan kekesalanmu yang terjadi, ya ego yang begitu meledak. Ya, ego yang begitu meledak. Jadi di sini teman-teman, ketika kamu masih ingin mempertahankan hubunganmu, yang namanya hubungan pastikan ada pengorbanan kalau kamu masih mencintainya. Ada pengorbanan untuk mengalah sesaat demi kelancaran sebuah hubungan. Makanya di sini diharapkan untuk introspeksi diri, merenung ke dalam, introspeksi diri dan lain sebagainya. Kemudian kamu berbincang dengan hati nurani dan akal pikirmu. Disinilah ada perang Bharatayuddha di dalam dirimu. Perang batinmu di sini sangat bergejolak banget, kekecewaan, kesedihan dan lain sebagainya. Cintamu yang begitu besar, kecewa, amarah menjadi satu berkumpul. Perlu waktu untuk merenung ke dalam agar kamu bisa mencari jalan keluar yang terbaik. Nah, ketika kamu sudah lerem, cobalah kamu pertimbangkan apa yang harus saya putuskan menghadapi semua ini. Ada petunjuk apakah dari hati nurani? Ikutilah suara hati. Tapi kadang-kadang teman-teman, kalau orang terlalu mencintai, walaupun ada suara hati, ada peringatan dari hati kecil, itu akan diabaikan karena rasa cintanya yang begitu besar, ya. Tapi semuanya itu juga tergantung kalian sendiri. Setiap keputusan ada resiko yang harus dihadapi. Makanya hati-hati dalam memutuskan sebuah tindakan selama kita masih hidup di bumi ini. Karena semuanya akan ada resiko yang akan terhubung dengan karma kita ke depan.